Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi dan memelihara kehidupan kami, dan bahkan Engkau menghantarkan kami oleh perkenan-Mu, di mana Engkau mau mengizinkan kami melihat hari yang cerah ini. Tuhan, sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami di hari yang baru ini dengan firman-Mu. Biarlah itu menjadi pelita bagi kami, yang menjadi penerang dan penuntun dalam setiap apapun yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan, nama-Mu dimuliakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar dari orang beriman adalah bagaimana agar kita dapat mengenal Allah dengan baik. Kenyataan inilah yang disaksikan oleh Nats ini kepada kita pada hari ini, di mana situasi yang sangat tidak memungkinkan sekalipun, namun keempat sahabat dari orang yang lumpuh yang telah disaksikan dalam perikop Markus pasal yang kedua ini tetap teguh beriman untuk berjuang dan membawa sahabat mereka yang lumpuh itu untuk mendekat menghampiri Tuhan Yesus. Ini semua dapat terjadi karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa yang memberi kesembuhan. Namun, berbeda dengan sikap yang dinampakkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Dalam nats ini justru hal yang sebaliknya yang mereka perlihatkan, di mana mereka gagal mengenal Yesus oleh karena kebencian telah mengakar sebagai penghalang yang ada di dalam hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, konteks nats ini merupakan berita tentang orang-orang Farisi yang tidak setia dan yang berjibaku untuk mencari alasan dalam melemahkan otoritas Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus dengan baik. Yesus telah banyak melakukan segenap hal-hal yang baik di dalam pelayanannya kepada orang-orang banyak, di mana Dia menyembuhkan orang yang sakit, memberi 5.000 orang makan, mengajar orang banyak, membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan, mengampuni seorang pemungut cukai dan perempuan yang berdosa, dan banyak lagi hal-hal yang telah diperbuat Yesus demi kebaikan orang banyak pada saat itu. Dengan demikian, hal yang telah diperbuat oleh Yesus itu telah terlihat dan membuat semakin banyak orang yang menjadi pengikutnya, dan akhirnya membuat hilang pamor orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Mereka melihat Yesus sebagai seorang musuh, sebagai seorang saingan yang harus segera disingkirkan, karena mereka merasa terusik atau merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Melalui nats ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajak supaya semakin mengenal Yesus dengan benar. Perikop ini ingin memperlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa dan berotoritas penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberi kesembuhan kepada orang yang sakit lumpuh, seperti apa yang telah disaksikan dalam nats ini. Dia berkuasa untuk memberi pengampunan dan menghapuskan dosa orang-orang yang mau datang kepadanya, agar mereka beroleh hidup sesuai dengan kehendak dan belas kasihan Allah. Dia berkuasa mengetahui isi hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membencinya. Peristiwa yang hampir bersamaan juga banyak terjadi di zaman kita yang sekarang ini, terkhusus jika kita melihat
Banyak berita-berita di media sosial di mana ada banyak orang yang tidak segan-segan mengatakan perkataan penghinaan kepada Yesus dan mempublikasikan kepada umum bahwa Yesus itu bukan Allah melalui buku-buku dan berita-berita yang berisi konten-konten negatif dengan ceramah yang banyak mengandung ujaran kebencian kepada Yesus dan orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nats ini juga memberi peringatan kepada kita supaya kita jangan menyimpan kebencian dan dendam kesumat di dalam hati kita. Karena itu sangat merusak dan menghancurkan kapasitas kebahagiaan dan hidup kita sendiri. Kita tidak perlu membenci, kita tidak perlu iri, dan kita tidak perlu bersaing dengan siapapun, apalagi dengan Yesus. Kita juga tidak perlu bersaing dan merasa tersaingi dengan sesama kita, apalagi jika apa yang dilakukan dan jika apa yang telah dicapai oleh sesama kita jauh lebih baik dari apa yang kita capai. Justru sebaliknya, kita harus turut bersukacita jika sesama dan saudara kita jauh lebih baik hidup mereka dan apa yang mereka telah capai dibandingkan dengan kita. Melalui nats ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam kuasanya Dia tahu tentang isi hati kita dan kebutuhan kita. Dia berkuasa untuk mencukupkan segala kebutuhan kita dan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan pengampunan serta sukacita dan hidup yang sejati bagi kita. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita mengenal Yesus dengan benar, itu artinya kita mau menerimanya dan kita mau sungguh melayaninya dengan hati yang tulus. Amin.